Selamat pagi anak-anak terkasih. Pada video hari ini kita akan bersama-sama belajar tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 5 dan 6. Kalian ingat, di pembelajaran 2 kita sudah belajar tentang gangguan yang terjadi pada tulang manusia. Nah, hari ini kita akan belajar gangguan yang terjadi pada otot manusia. Apa saja? Di antaranya ada hipertrofi, atrofi, tetanus, stiff atau kaku leher, dan yang terakhir adalah miastenia gravis. Gangguan yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua adalah atrofi. Atrofi kebalikan dari hipertrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot menurun. Hal ini disebabkan karena adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Gangguan yang ketiga adalah tetanus. Kalian pasti sering mendengar tentang sakit tetanus ini, yaitu kelainan otot yang disebabkan karena adanya infeksi bakteri Clostridium tetani yang masuk ke dalam luka. Tetanus ini menyebabkan otot menjadi kejang, namun dapat dicegah dengan imunisasi. Gangguan yang keempat adalah stiff atau kaku leher, yaitu kelainan otot karena adanya peradangan pada otot trapesius leher akibat adanya gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Gangguan yang kelima adalah miastenia gravis. Penyakit ini disebabkan karena otot melemah dan cenderung lumpuh. Penyakit ini dapat menyerang otot-otot yang ada di sekitar kelopak mata, muka, leher, dan anggota gerak. Pada pembelajaran ini kita juga akan belajar tentang komik. Anak-anak pasti sudah tahu apa itu komik ya. Komik ini merupakan bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah jalinan cerita. Ciri-ciri komik diantaranya komik hadir untuk menyampaikan sebuah cerita. Yang kedua, proporsional, artinya keberadaan gambar dan teks berimbang, membuat pembaca seakan terlibat dan berperan langsung dalam cerita tersebut. Komik menggunakan bahasa percakapan, bersifat kepahlawanan, penggambaran wataknya sederhana, dan menyediakan humor. Kita menuju ke pembelajaran yang keenam. Sebelumnya kita belajar tentang gangguan yang menyerang otot. Sekarang kita akan mencari tahu cara mencegah gangguan pada organ gerak. Di antaranya dapat dicegah dengan cara melakukan latihan otot, berolahraga secara teratur, perlu menghindari stres berat dengan cara menerapkan pola hidup yang sehat, serta usahakan punggung kita tegak pada saat mengangkat beban dari lantai. Demikian beberapa cara mencegah gangguan pada otot manusia. Selanjutnya, menggambar komik diperlukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini menunjukkan emosi dari sebuah tokoh, misalnya senang, sedih, marah, atau takut. Yang kedua, ada postur tubuh. Postur tubuh harus proporsional. Tujuannya untuk mempermudah dalam menentukan postur tubuh seorang tokoh. Yang ketiga adalah action. Action ini merupakan perpaduan antara emosi wajah dan porsi sebuah tokoh komik yang dipadukan dalam sebuah gerakan.
Yang ketiga adalah balon kata. Kalian pasti tahu balon kata ini gunanya untuk menulis percakapan. Dan yang terakhir adalah frame atau batas panel adegan komik. Frame tidak harus berbentuk kotak ya, boleh berbentuk bulat atau yang lainnya. Nah, anak-anak, demikian penjelasan singkat pada pembelajaran hari ini. Hari ini merupakan pembelajaran terakhir pada tema 1 kita. Jadi, minggu depan kita sudah memasuki tema 2. Tetap semangat belajar ya. Tuhan memberkati. Shalom.